Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Andika, NPM 1821030298, kelas H, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Yang pertama, instrumen yang dijual pada investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah saham, obligasi, reksa, dana opsi, rek, dan waran. Sedangkan pasar investasi, pasar modal syariah, saham, obligasi, dan reksa dana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai hukum syariah. B. Emiten penjual saham. Dalam pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualannya sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haram transaksi, dan instrumen transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga dan kemungkinan terjadinya transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga dan kemungkinan terjadinya transaksi spekulatif dan manipulatif juga sangat terbuka. Sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten dan telah memenuhi syarat syariah yang sesuai. Transaksi yang dilakukan bebas bunga. Begitu pula instrumen transaksi yang digunakan pada pasar modal syariah. Instrumen transaksi yang digunakan menggunakan prinsip mudharabah, musyawarah, dan salam. C. Indeks saham. Indeks saham syariah yang ada dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Karena itu seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar modal syariah pada pasar modal syariah sudah terjamin halalnya. Sedangkan pada pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak memisahkan saham yang halal secara khusus. D. Mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi di pasar modal konvensional tidak menetapkan batasan apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas, sehingga konsep bunga pada pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan juga diizinkan dalam pasar modal konvensional, serta saham yang dimiliki dapat bergerak di bidang apapun secara bebas selama mampu memberikan keuntungan. E. Obligasi. Pada obligasi konvensional, prinsip digunakan adalah prinsip-prinsip dengan pemegang obligasi sebagai kreditur atau orang yang berpiutang. Sedangkan obligasi syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak pemegang obligasi bukanlah kreditur tapi pemodal atau sahibul mal. Sedangkan emiten disebut sebagai pengelola atau mudharabah. Baiklah, lanjut nomor 2. Regulasi pasar modal syariah. Yang pertama, POJK nomor 15 POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang nomor 2, POJK nomor 16 POJK 04/2015 tentang ahli syariah pasar modal. Nomor 3, POJK nomor 17 POJK 4/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Nomor 4, POJK nomor 18 POJK 4/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk POJK. Nomor 5, POJK 33 POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Yang nomor 3, pengertian saham syariah. Pengertian saham syariah yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Baiklah, lanjutkan nomor 4. Penjelasan studi khusus di modul halaman 79. Sebuah perusahaan PT XYZ Tbk bergerak di bidang perhotelan. Perusahaan ini melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2011 dan menerima surat pernyataan efektif dari OJK. Anggaran dasar perusahaan tidak menyebutkan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip syariah, namun hanya mencantumkan kegiatan terkait jasa perhotelan. Pertanyaannya, apakah saham perusahaan XYZ termasuk saham syariah?
Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kegiatan usaha adalah perhotelan secara konsep. Kegiatan perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena memberikan layanan prinsip syariah. Karena memberikan layanan pada masyarakat. Namun demikian bertentangan dengan prinsip syariah karena memberikan layanan pada masyarakat, memiliki pendapatan non halal dari penjualan makanan dan minuman non halal. Perhitungan pendapatan non halal akan dihitung dalam risiko pendapatan non halal. Nomor 2, rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% pada laporan keuangan perusahaan di modul tersebut. Nomor 3, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil telah di atas, PT XYZ Tbk tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah karena rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan lebih dari 10%. Oleh karena itu, maka saham yang telah diterbitkan oleh PT XYZ Tbk tidak termasuk dalam daftar efek syariah. Baiklah, itulah pernyataan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya minta, kepada dosen saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.